Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru. PT Humpus Maritim Internasional Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham HUMI ini menawarkan 2,7 miliar saham ke publik dengan harga penawaran perdana sebesar Rp100 per saham. 2, 1. PT Humpus Maritim Internasional Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Entitas usaha PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk ini menawarkan sebanyak-banyaknya 2,7 miliar saham ke publik. Jumlah tersebut setara 15% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran perdana sebesar Rp100 per saham. Dengan demikian, emiten berkode saham HUMI ini berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp270,7 miliar. Adapun dana hasil IPO sekitar 10% akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin dan pengembangan manajemen information system dan digitalisasi bisnis proses perusahaan. Kemudian, sisa dana IPO akan digunakan Humpus Maritim Internasional untuk memperkuat equity dalam rangka pengembangan sejumlah entitas anak perusahaan. Bersama dengan penawaran umum perdana saham, HUMI juga menerbitkan 1,3 miliar waran seri 1 atau sebesar 7,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif para pemegang saham. Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Humpus Maritim Internasional Tbk, sudah hadir bersama saya di studio Bapak Tirta Hidayat. Beliau adalah Direktur Utama PT Humpus Maritim Internasional Tbk. Ya, selamat pagi Pak Tirta. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio IDX Channel. Ya, terima kasih sama-sama. Langsung saja kita mulai terkait dengan latar belakang. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi perseroan ini? Ya. Akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Ya, pertama tentunya kalau kita mau memperbaiki diri, misalnya memperbaiki governance-nya ya, dan lain sebagainya, dan bertingkah laku, karena kami selalu mengatakan ini adalah world class company. Oh, oke. Kalau world class company, tingkah lakunya seperti kelas desa, kelas deso itu kan nggak klop ya. Itulah sebabnya kami ingin masuk ke bursa ini sehingga OJK mengawasi, BI mengawasi, para investor mengawasi, baik yang retail maupun yang strategic partners ya. Sehingga kita ada disiplin untuk memperbaiki diri, governance, kinerja dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu harus diakui kalau kita go public kan ada kemungkinan kita menambah mendapatkan modal investasi dari para investor ya, sehingga itu juga suatu hal yang sangat penting ya. Lalu seberapa banyak Pak jumlah saham yang dilepas ke publik dan responnya sendiri dari investor sejauh ini bagaimana? Ya, jadi yang kami lepas itu sejumlah 2,7 miliar. Oke. 2,707 to be untuk untuk pasnya. Jadi kami dengan harga Rp100 maka targetnya adalah 270 miliar. 270. Nah, waktu kami buka ini itu alhamdulillah kami mendapatkan oversubscribe 5,6 kali. Oh, sampai 5,6 kali. 5,6 kali. Berarti memang ini langsung direspon positif ya dari para investor dan nampaknya sudah menunggu Humpus Maritim Internasional ini melantai di pasar modal. Nah, lantas bagaimana dengan target dana segar yang ingin diraih begitu ya dengan IPO, kemudian nanti penggunaannya untuk apa saja? Ya, 10% itu dipakai oleh HUMI untuk menambah modal kerja. Modal kerja. 90% itu dibagikan kepada 5 anak usaha. Sebenarnya kami punya 6, tapi kan yang satu sudah IPO, GTSI, jadi kita nggak bagi mereka ya. 5 kita kasih kepada anak usaha untuk memperkuat porsi equity mereka. Bisa dijelaskan lebih jauh terkait dengan profil dari Humpus Maritim Internasional sehingga menjadi gambaran juga nih bagi pemirsa ataupun investor yang sudah menanamkan dana mereka begitu di HUMI. Jadi secara singkat begini, Mas siapa namanya? Mas Pras. Jadi kami itu kan bergerak di bidang transportasi dan distribusi serta infrastruktur energi. Baik. Melalui laut ya. Memang kalau ditanya singkatnya menyewakan kapal laut ya, kira-kira. Baik. Nah, tapi kami dalam melakukan ini yang sudah 32 tahun ini, kami melakukannya dengan mendukung kebijakan-kebijakan besar pemerintah.
Nomor satu adalah untuk kebijakan listrik elektrifikasi ya, pengembangan listrik di nasional. Kami kenapa dibilang ikut mendukung, karena kami mensuplai LNG, batu bara untuk pembangkit listrik PLN di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tugas pemerintah untuk mendistribusikan BBM, solar, biodiesel ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini melalui Pertamina ya. Itu kami juga ikut di dalamnya. Ya. Berarti cakupannya cukup luas, hampir seluruh wilayah Indonesia yang akan dilayani oleh Humpus Maritim Internasional. Nah, yang ketiga, Mas Pras, itu adalah terkait dengan Pelindo kepelabuhanan. Pelindo itu dulu kita ketahui bahwa ada 4 wilayah, 1, 2, 3, 4. Sekarang kan sudah di-merger. Betul. Nah, waktu mereka belum di-merger, masing-masing punya jagoan sendiri. Pelindo 1 punya Belawan atau Medan ya. Pelindo 2 punya Jakarta atau Tanjung Priok. Pelindo 3 punya Surabaya, Cilacap, sama Semarang mungkin ya. Pelindo 4 punya Makassar sama Bitung. Tapi begitu mereka menyatu, ternyata banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang harus dikembangkan, tapi mereka belum melakukannya. Nah, kami membantu itu kami di HUMI ya. Misalnya menyediakan takbut segala macam ya. Nah, yang terakhir adalah kan kita tahu bahwa 10 tahun terakhir kita dengar istilah Indonesia sebagai poros maritim internasional. Itu artinya adalah kita ingin meningkatkan potensi yang ada itu, ingin kita capai potensi kemaritiman itu supaya kita bisa menjadi poros maritim. Nah, kami tentunya ikut di dalam hal itu karena kami memang bidangnya kemaritiman. Nah, bicara mengenai kinerja dari perseroan, berarti kan memang hampir seluruh wilayah Indonesia sudah di cover lah dari Humpus Maritim Internasional dengan bisnis perseroan kapalnya untuk pengangkutan tadi ada LNG, kemudian bahan bakar minyak atau BBM. Lantas bagaimana dengan tren ataupun kinerja perseroan selama ini? Ya, kinerja perseroan kecuali di saat COVID. COVID kami memang menderita kerugian, tapi sebelumnya dan saat ini sampai sekarang, jadi waktu COVID 2021 kami menderita kerugian, tapi 2022 sudah langsung untung. Jadi recover sangat cepat. Nah, tahun 2023 kami mentargetkan 20% laba dan aset 20% lebih tinggi dari tahun 2022, dan per 6 bulan kemarin itu sudah lebih dari setengah yang kami capai. Jadi artinya untuk mencapai target di tahun 2023 itu pasti insya Allah terlampaui ya, kira-kira seperti itu. Tantangan lebih apa Pak yang dirasakan kalau kita bicara mengenai bisnis ini yang sudah cukup berpengalaman, bahkan layanannya wilayah Indonesia sudah semuanya ditembus lah ibaratnya begitu oleh Humpus Maritim Internasional. Sekarang yang pertama adalah tantangannya pemain itu makin banyak jumlahnya. Walaupun ada faktor plusnya buat kami, satu-satunya perusahaan di Indonesia yang lengkap. Makanya kami menyebut ekosistem. Maksudnya apa? Angkutan LNG kami punya, BBM kami punya, crude oil angkutan ya. Kami punya, FSRU kami punya, kami punya perusahaan crewing manning, jadi pengawakan awak kapal ya. Dan pusat trainingnya itu udah levelnya kelas dunia, Mas. Karena kami tidak hanya menyediakan kru untuk kapal-kapal Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kami sudah menandatangani kontrak dengan CTI USA namanya. Itu mereka, sekarang kami mengelola sekitar 1.600 kru. Mereka minta dalam 5 tahun menjadi 10.000. Jadi artinya 6 kali lipat. Nah, itu kami sedang kerjakan bersama mereka. Jadi mereka kan, Mas Pras pasti tahu kalau perusahaan asing seperti ini yang maju di negara maju itu nggak mungkin langsung datang HUMI ya. Dia keliling kan. Dia cek keliling-keliling, ketemu HUMI, jatuh cinta lah ceritanya. Jadi kami kerjasama. Nah, itu nanti perusahaan ini profitnya akan meningkat kira-kira 6 kali lipat dari yang sekarang. Perusahaan ini, unit ini ya. Tapi dia karena memang unitnya kecil, tapi pasti tetap mengupgrade secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Nanti dengan tadi dana segar yang bisa didapatkan untuk Humpus Maritim Internasional akan difokuskan untuk yang bagian mananya nih Pak? Jadi begini, memang ini pertanyaan yang sangat lazim. Namun kalau orang di perkapalan mengetahui begini, Mas Pras, kita itu beli kapal tidak seperti kita misalnya beli apa ya, mobil mungkin ya. Biarinlah nganggur juga nggak apa-apa, saya senang sama mobil ini. Beli kapal kalau kita tidak didahului dengan ada proyeknya, ada penawarannya, ada demand-nya ya. Itu kita kapal nganggur, pertama kita kan harus bayar bunga bank, atau bunga lembaga finansial lainnya. Kedua, itu kapal nggak bisa didimin gitu aja, harus ada kru juga yang nunggu kapal itu, biaya lagi dan lain sebagainya. Jadi kami selalu beli kapal itu, ada permintaan, ada tender, kami ikut,
Nah, di dalam proses itulah kami beli kapal. Oke, by demand berarti ya? By demand. Oke. 100% by demand. Oke, nah subsektor yang masih menjadi andalan paling tidak untuk penopang dari bisnis perseroan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Boleh. Kita akan jeda sebentar. Baik. Ya, pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tirta Hidayat, Direktur Utama PT Humpus Maritim Internasional Tbk, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari profil emiten ini yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, kode emitennya HUMI, sekitar 2,7 miliar saham yang dilepas atau 15% dari modal ditempatkan. Underwriternya adalah Reliance Sekuritas Indonesia, kemudian harga IPO Rp100 per saham dengan dana segar yang diperoleh sekitar 270,7 miliar rupiah. Dan berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO, komposisinya untuk apa saja. 10% modal kerja, 90% untuk perkuat equity dalam rangka pengembangan usaha entitas anak. Dan selanjutnya kita akan lihat dari kepemilikan saham Humpus Maritim Internasional Tbk, PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, kemudian Humpus Transportasi Kimia, Koperasi Karyawan Bakti Samudra, dan juga masyarakat 15%. Nah, lantas bagaimana dengan aset, kemudian liability dan equity dari Humpus Maritim Internasional Tbk? Aset sekitar 213 juta dolar Amerika, liability-nya 70 juta dolar Amerika, kemudian equity yang dimiliki 142 juta dolar Amerika. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tirta Hidayat. Pak Tirta, nah nanti bicara mengenai bisnis-bisnis yang menopang begitu, apakah memang didukung juga oleh subsektor bisnis lainnya begitu dari Humpus Maritim ini? Iya, tentu saja, karena seperti saya katakan tadi, seperti misalnya kalau saya mengatakan kita itu menunjang program pemerintah untuk kelistrikan. Ya. Sebenarnya kelistrikan ini tidak hanya melulu pemerintah. Sekarang ini kan misalnya Vale itu yang nikel, mereka mau punya pembangkit listrik sendiri. Aman mau punya pembangkit listrik sendiri, Freeport mau punya pembangkit listrik sendiri. Nah itu mereka membutuhkan ini angkutan LNG, FSRU. Jadi itu peluang-peluang seperti itu ya kami bicarakanlah dengan mereka mana-mana yang kira-kira bisa kami lakukan. Itulah seperti itu kira-kira gambaran. Nah kalau kita bicara dengan tadi bagaimana banyak klien-klien yang sudah cukup akrab dan nyaman lah ya dengan perseroan, lantas bagaimana potensi dengan tadi demand yang tengah terus diciptakan oleh perseroan? Ya memang begini Mas Pras, yang pertama harus diingat bahwa kalau kita tumbuh itu dengan kekuatan sendiri di dalam organik perusahaan itu kita kenal dengan istilah organic growth, itu kita nggak akan bisa tumbuh tinggi. Bisa sampai 10% aja udah bagus banget. Ya. Baik. Jadi oleh karena itu yang kami lakukan adalah melakukan yang namanya unorganic growth. Maksudnya apa? Kita berpartnership dengan luar, ya, luar perusahaan luar itu baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melakukan macam-macam. Jadi harus ada pihak luar yang ikut di dalam ini. Karena kalau nggak agak susah kita membayangkan bisa tumbuh misalnya 20% apalagi lebih. Ya. Tapi dengan adanya seperti ini saya katakan kami melakukan kerjasama dengan CTI USA kan 6 kali lipat dalam 5 tahun. Kan luar mana mungkin kalau kita sendirian ya. Lalu dengan Jepang itu Jepang ini memang kita harus akui punya standar yang luar biasa tinggi. Kami sudah berpartner 30 tahun dengan MOL, Mitsui Osaka Line, dan dengan LNG Japan. LNG Japan adalah anak perusahaan Sojit, jadi 2 perusahaan raksasa di Jepang. Itu mereka di tahun pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, kru Indonesia itu hanya bagian ini aja, pegawai kru rendah lah ya. Begitu sampai ke kelas menengah sampai captain, itu mereka orang Jepang semua. Butuh waktu 10 tahun untuk meyakinkan mereka bahwa kita capable. Itu dia. Jadi itu membanggakan sekali waktu itu terjadi. Sekarang tuh semua krunya orang Indonesia. Dari mulai baseman sampai kepada captain. Kepala kamar mesin juga. Jadi ini adalah menunjukkan bagaimana perusahaan kami ini mempunyai standar yang tinggi, standar internasional. Dan mulai tahun ini mereka minta tolong urusi juga kapal-kapal kami yang ada di luar negeri, nggak cuma yang di Indonesia. Jadi itu peningkatan lebih lanjut kepercayaan mereka terhadap kami. Nah, strategi-strategi yang diterapkan bagaimana untuk menjaga kinerja positif dari perseroan sendiri apa saja nih Pak? Paling tidak untuk menghadapi 2023, kita tahu tantangan global kan juga masih ada begitu. Pertama tadi saya katakan kita cari partnership sebanyak mungkin. Yang kedua harus diakui Mas Pras ya, perusahaan itu mau 30 tahun, mau 40 tahun, 50 tahun. Tapi kalau kita tidak tahu
bagaimana usaha perusahaan-perusahaan sejenis melakukan bisnis di luar negeri, maka kita ngaku aja world class tapi kita ya kelas desa tadi ya. Makanya itu saya dorong, ayo harus mulai tahun ini training. Saya sampai mengatakan untuk level direksi dan komisaris pergi ke London, pergi ke New York. Kenapa kok London ke New York? Karena saya pernah ikuti bagus-bagus banget. Misalnya Euromoney gitu, ada bagian energi, ada segala macam ya, perkapan. Jadi itu harus diikuti. Nanti level GM misalnya itu pergi ke Singapura sama Hong Kong. Nah yang bawahnya kita bikin di sini, tetapi yang melakukan adalah perusahaan luar negeri. Kenapa saya kok begini? Saya sampai dibilang begini, ada teman-teman yang bilang, loh kok jauh-jauh training ke luar negeri? Dalam negeri kan juga banyak. Nah, saya bilang ini analognya adalah karena saya dari kampus aslinya. Di kampus itu UI sekarang ranking dunianya 200, paling tinggi di Indonesia. Ya. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti Harvard, Cambridge, Oxford, mereka bertiga yang mengatakan mereka nomor 1 gitu ya. Itu masih tetap mendatangkan dosen dari luar untuk belajar, terus meningkatkan kualitas. Kalau Mas Pras suka sepak bola, coba lihat English Premier League. Pelatih itu hampir orang Inggris itu paling beberapa, tapi yang topnya tuh kayak siapa nih namanya, Manchester City dari Portugal. Sekarang Chelsea yang baru juga dari Portugal juga. Jadi itu menunjukkan bahwa ya memang harus belajar. Kita tuh nggak pernah mentok ya sampai itu. Kalau kita nggak belajar ini terusan aja udah agak karatan. Saya mendorong itu supaya ini. Yang ketiga adalah memang harus diakui kalau pengetahuannya masih selevel itu, maka pengetahuan mengenai governance itu juga bisa aja terbatas. Sebenarnya cukup baik sih udah, tapi saya masih ingin membenahi beberapa sisi supaya itu at par paling nggak sama yang namanya world class company. Itu kira-kira. Nah kalau udah begitu, orang tuh kalau browsing, wah saya mau sama Umi, pasti begitu. Karena sudah terbukti lah dari sisi tidak hanya GCG yang dijaga, tapi bagaimana peningkatan kualitas SDM-nya ya. Karena tadi sudah berhasil mengangkat naik kelas lah SDM Indonesia di sektor perkapalan kita begitu ya. Itu membanggakan loh Mas, membanggakan sekali. Nah kinerja Perseroan sendiri bagaimana dari sisi keuangannya begitu? Apakah juga menunjukkan tren positif? Kami seperti saya katakan tadi, sebelum COVID itu kita menunjukkan tren yang meningkat sampai kira-kira 10 juta, 11 juta US dollar per tahun ya, atau kira-kira 150 miliar kan. Waktu kita kena COVID kita ambruk, itu rugi kira-kira 3 juta. Tapi dalam waktu setahun aja kami sudah recover. Nanti di tahun ini kami akan tumbuh targetnya 20% dari tahun 2022 dan 6 bulan kita udah lebih dari setengah. Jadi artinya 2023 ini pasti kami akan bisa capai, insya Allah ya. Kami bisa capai. Rencana ekspansi ke depannya seperti apa nih kira-kira Pak? Ya tadi yang pertama adalah kami tetap ingin mengejar pasar, bukan hanya pasar domestik. Karena pasar domestik itu begini Mas Pras, kadang-kadang kita nggak tahu ya, misalnya perusahaan besar seperti Aman ya. Aman ternyata dia punya rencana untuk bikin FSRU. Nah itu kalau saya katakan tadi, kalau kita nggak keliling itu nggak mungkin tahu. Dari mereka tahu. Freeport, Vale, nikel, dan lain sebagainya. Jadi kami nggak mau hanya terpaku kepada, walaupun kami tetap mendukung program pemerintah yang saya persiapkan tadi, kelistrikan, BBM, solar, dan biodiesel, dan kepelabuhanan. Tetapi kami kan juga harus punya portofolio yang bagus. Betul. Jadi swasta itu kita kejar juga. Dan dari waktu ke waktu swasta ini porsinya makin meningkat di perusahaan. Berarti hilirisasi ini jadi berkah tersendiri juga. Berkah tersendiri buat Perseroan. Nah, tahun 2023 dengan kita tahu ini adalah perjalanan tahun politik juga, apakah juga berdampak terhadap kinerja Perseroan? Dalam artian berarti kan aktivitas bisnis diharapkan akan terus bergeliat begitu. Jadi begini Mas, analognya tuh gini. Kalau orang melakukan aktivitas politik, kampanye segala macam, keliling-keliling, nomor 1 listrik kan butuh lebih banyak. Ya kan? PLN berarti harus produksi lebih banyak lagi. Dia butuh gas lagi, butuh batu bara lagi. Kamilah yang akan mengantarkan itu. Jadi kalau orang mengatakan wah tahun politik ini nanti bagaimana ya? Buat kami itu justru suatu berkah. Jadi kayak begitu contohnya. Dan barang-barang yang akan diangkut melalui pelabuhan itu pasti akan meningkat selama tahun politik. Jadi buat kami sekali lagi berkah ya. BBM misalnya, orang mundar-mandir kampanye segala macam, pasti butuh permintaannya meningkat. Betul. Kalau nggak meningkat bisa, kita tahu kan negara kita ini nggak meningkat, nggak mampu memenuhi permintaan, di rootnya ganti bisa gitu kan. Nah jadi itu semua berkah. Kalau buat kami justru berkah.
Oke. Gitu. Nah, lantas keunggulan kompetitif apa juga yang bisa ditawarkan kepada investor pasar modal yang sudah menanamkan dana mereka di Humpus Maritim Internasional ini, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, kami ini adalah suatu ekosistem. Ekosistem itu artinya apa? Lengkap. Oke. Kalau istilah anak-anak muda nggak tahu sekarang nih, waktu zaman saya kuliah itu ada istilah LMGP. Lo mau, gue punya. Oke, siap. Karena kami punya, semua hal kami punya, mulai dari crewing, training, angkutan LNG, angkutan BBM, FSRU. Saya kira tidak ada satupun perusahaan di Indonesia ini yang lengkap seperti kami. Oke. Nah, itu aja kan menunjukkan mereka ingin belajar sama kita, ingin partnership. Nah, itu jadi terbuka tuh yang namanya anorganik itu tadi. Jadi sangat terbuka. Oke, itu dia pemirsa, informasi yang sangat luar biasa sekali terkait dengan perseroan, bagaimana kinerja, strategi dan juga prospeknya ke depan yang tadi malah menjanjikan lah kalau kita bicara mengenai tahun politik, aktivitas bisnis yang diperkirakan akan terus bertambah. Nah, harapan terakhir, bagaimana Anda melihat perusahaan ke depan begitu setelah melantai di pasar modal? Jadi yang kami sampaikan di dalam prospektus, di dalam data-data kami itu sebenarnya angka-angka konservatif. Oke. Ya, kami tidak berani mengemukakan angka-angka yang walaupun itu namanya juga estimate, ya, perkiraan, yang kira-kira belum ada clue-nya. Kami nggak. Contohnya, CTI itu belum ada waktu kita bicara itu. Jadi masih kasar. Kerjasama dengan Jepang yang mengelola kapal itu juga belum ada. Dan kami dalam waktu dekat akan bicara dengan Qatar, dengan Amerika Serikat. Itu juga nggak ada di situ. Jadi kami kira-kira sangat yakin minimal ya dalam 5 tahun ke depan profit kami itu minimal 2 kali lipat dari sekarang. Wow, 2 kali lipat. 2 kali lipat minimal. Kalau saya malah mengatakan, saya tantang teman-teman di kantor 3 kali ya. Pak, jangan doang gitu. Tapi 2 kali lipat kami akan fight. Oke, pemanfaatan teknologi sendiri bagaimana? Sekarang kan sudah era digital begitu. Apakah ini menjadi salah satu juga game changer bagi perseroan? Betul. Kami selalu mengupgrade. Kami kan udah digital ya. Kami sudah pakai di kantor. Tapi kita mengetahui yang namanya digitalisasi itu nggak ada yang sempurna. Perlu fine tuning ya. Karena kenapa kebiasaan kami di lapangan itu berubah kan ya. Nah, itulah yang kami lakukan sekarang ini pada tahap fine tuning tahap berikutnya. Kami harapkan di akhir tahun ini kami lebih siap ya. Karena kalau kami misalnya bicara sama Amerika, bicara sama Belanda, bicara sama Qatar, belum digital, langsung lari. Perusahaan tahun berapa nih? Nah, jadi itu emas. Harus banget kali itu. Dan kami kejar banget itu. Bahkan kita seperti katakan kami upgrade lagi dari tahun ke tahun. Oke, potensial klien sendiri yang tengah diincar oleh perseroan bisa kita tahu nggak nih kira-kira mana apa negara-negara begitu kan, mengingat perkembangan kita tahu negara-negara eksportir minyak ataupun komoditas lainnya juga kan membutuhkan alat angkut. Ya, sebenarnya sudah kami lakukan pembicaraan awal, namun agak tertunda tuh karena ini pekerjaan IPO ini luar biasa. Jadi OJK dan WI itu menurut teman-teman yang kan kami udah ada yang go public. Udah ada yang IPO. Ini nggak kayak begini dulu Pak, katanya. Luar biasa lah gitu ya, sampai saya bilang ini apa sih gitu ya. Tapi dengan begitu buat kami itu justru hikmahnya. Kami jadi makin siap. Ya, dengan keadaan itu. Nah, ini juga memacu kami untuk akan lebih siap lagi ke depannya menghadapi segala macam tantangan lah kira-kira ya. Jadi IPO ini tadi sekali lagi kalau kami ditanya ke depan prospeknya, saya bilang rasanya nyesel kalau nggak beli saham Humi ya. Walaupun ini baru hari-hari pertama, mungkin angka masih turun naik saya lihat ya. Tapi di dalam medium terms, apalagi kalau orang mau tahan sampai long terms gitu ya, saya kira ini suatu pilihan yang sangat bagus. Itu dia. Salah satu pilihan investasi yang menarik bisa menjadi pertimbangan bagi investor pasar modal. Baik Pak Tirta, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.